Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Ajeng Rizky Kusuma Irvani. Senang sekali dapat kembali berbagi informasi kepada teman-teman. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan informasi terkait efektivitas dan transparansi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online. Terkait dengan topik ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu konsep dasar peserta didik, keterampilan peserta didik abad 21, konsep dasar manajemen peserta didik, penerimaan peserta didik baru, pandangan masyarakat tentang PPDB online, dan solusi dari ragam pandangan masyarakat tersebut. Baik, yang pertama, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan peserta didik. Definisi peserta didik yang pertama ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Definisi kedua diungkapkan oleh Umar H. Malik pada kurikulum dan pembelajaran, yaitu suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Definisi ketiga diungkapkan oleh Abu Ahmadi yang berarti orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Peserta didik adalah individu yang dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan zaman dan turut dalam meningkatkan kualitas dengan berbekal keterampilan pada diri peserta didik tersebut. Saat ini kita berada pada zaman di mana segala sesuatu dikerjakan dengan teknologi. Kondisi ini yang melatar belakangi pentingnya pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar dari sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan ciri abad 21 yang keberadaannya ditandai dengan adanya era revolusi industri 4.0. Pada abad ke-21, segala sesuatu berubah total dalam segi masyarakatnya, lingkungannya, dan juga kesehariannya. Perubahan yang paling utama terjadi di bidang pendidikan. Berbagai macam kemajuan teknologi sudah mulai diterapkan dalam dunia pendidikan, seperti halnya untuk menopang pembelajaran yang lebih efisien, seperti pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, dan sebagainya. Pada abad ke-21, tidak hanya mengandalkan pengetahuan, tetapi keterampilan ikut berperan. Sistem pembelajaran di abad 21 bukan lagi berpusat pada pendidikan atau pendidik, melainkan pada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berupa: pertama, komunikasi, yang merupakan kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, dan menghormati perspektif berbeda. Keterampilan ketiga yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan yang lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan daya cipta dan inovasi, yang berkaitan dengan kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Terkait dengan efektivitas dan transparansi kebijakan peserta didik baru dengan sistem online,
Kegiatan penerimaan peserta didik baru adalah salah satu dari berbagai kegiatan manajemen peserta didik. Lalu apa sih yang dimaksud dengan manajemen peserta didik itu? Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan yang berkenaan dengan peserta didik, baik ketika awal masuk sekolah sampai dengan lulusnya peserta didik tersebut, dengan tujuan untuk mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, fungsi dari manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, aspirasinya, kebutuhan, dan segi potensi lainnya. Kegiatan penerimaan peserta didik baru yang merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen peserta didik dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan adalah penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah menerima peserta didik baru pada tingkat SD, SMP, dan SMK. PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Adanya teknologi informasi telah memasuki berbagai bidang termasuk pemerintahan yang dikenal dengan e-government. E-government adalah seluruh tindakan dalam sektor publik, baik pusat maupun daerah, yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif. E-government diimplementasikan dalam berbagai bidang, salah satunya pendidikan berupa siap online. Berikut adalah alur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara online, mulai dari penyiapan berkas hingga melihat atau menyaksikan hasil seleksi dan pengumumannya. Semua dapat diakses dan diikuti melalui akses PPDB daerah masing-masing, misalnya jateng.siap-ppdb.com. Pelaksanaan PPDB online ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pandangan masyarakat yang pro terhadap PPDB online memberikan berbagai kemudahan seperti mudah mendaftar tanpa datang langsung ke sekolah, memantau di mana saja dan kapan saja. Sedangkan pendapat yang kontra itu menganggap PPDB online itu adalah beban biaya internet tersendiri dan menyulitkan masyarakat dan dia terlalu canggih. Maka solusi dari ragam pandangan masyarakat terkait PPDB online tersebut adalah sebaiknya pihak sekolah menyediakan panitia untuk membantu masyarakat yang belum paham atau mengerti dengan PPDB yang dilakukan secara online, sehingga masyarakat tidak akan merasa kesulitan dan akan terus semangat untuk memantau bagaimana PPDB online itu dilaksanakan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.